Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Syafrial Saputra dengan NIM 121122007 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul topik Studi Kasus Asimilasi Budaya yang ada di Indonesia. Apa sih definisi asimilasi budaya dan bagaimana konsep ini dipahami dalam konteks komunikasi lintas budaya? Pemahaman konsep asimilasi budaya. Definisi asimilasi budaya adalah proses sosial ketika dua kelompok budaya yang berbeda berinteraksi secara intensif dan terus-menerus hingga perbedaan budaya di antara keduanya berangsur-angsur hilang. Dan terbentuklah budaya baru yang menyatu. Dalam konteks komunikasi lintas budaya, asimilasi melibatkan adaptasi bahasa, norma, nilai, dan simbol-simbol budaya dari kelompok yang berbeda, yang seringkali dipengaruhi oleh kekuasaan, dominasi budaya, atau kebutuhan untuk hidup berdampingan secara harmonis. Secara sederhana, asimilasi berarti penyesuaian budaya dari satu pihak atau kedua pihak dalam arah yang membuat mereka menjadi bagian dari kelompok dominan atau menciptakan identitas baru yang bersatu. Menurut Konstrajarningrat 2009, asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai oleh usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok untuk mencapai keseragaman dan sikap, tingkah laku, dan tujuan hidup. Dan ada 3 tahapan asimilasi budaya menurut Milton Gordon 1964. Milton Gordon mengembangkan model asimilasi dalam tujuan tahap dengan penekanan pada asimilasi rasial dan etnis. Tahapan ini bisa diterapkan juga di Indonesia seperti dalam kasus pernikahan campuran atau perpindahan kelompok etnis. Ada beberapa. Yang pertama, asimilasi kultural, penerimaan bahasa, gaya hidup, dan kebiasaan budaya dominan. Dan yang kedua ada asimilasi struktural, yaitu integrasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, misalnya sekolah atau pekerjaan. Dan yang ketiga ada asimilasi material, yaitu pernikahan antara etnis yang menunjukkan keterbukaan dan penerimaan. Dan yang keempat ada asimilasi identitas, yaitu individu merasa menjadi bagian dari kelompok budaya lain. Yang kelima ada asimilasi sikap, yaitu tidak ada lagi perasaan eksklusif terhadap kelompok sendiri. Dan yang keenam asimilasi perilaku, yaitu adopsi penuh terhadap nilai, norma, dan perilaku kelompok dominan. Dan yang ketujuh ada asimilasi saling menyatu, yaitu tidak ada lagi perbedaan antara kelompok asal dan kelompok baru. Untuk contoh asimilasi budaya yang dipilih adalah, contoh nyatanya adalah pernikahan campuran antara warga Tionghoa dan pribumi di Indonesia. Alasan relevansinya, pernikahan antara etnis Tionghoa dan pribumi seperti Jawa, Sunda, Batak adalah contoh yang signifikan karena menyatukan dua kelompok budaya yang memiliki perbedaan mencolok dalam hal bahasa, kepercayaan, tradisi keluarga, dan nilai-nilai sosial. Kasus ini mencerminkan dinamika asimilasi dalam skala mikro atau keluarga yang memiliki implikasi makro terhadap integrasi sosial di Indonesia. Bagaimana proses komunikasi terjadi antara dua budaya dalam kasus tersebut? Analisis proses komunikasi. Dalam kasus pernikahan campuran Tionghoa pribumi, proses komunikasi berlangsung dalam beberapa tahap. Yang pertama, pranikah. Terjadi dialog antara keluarga untuk menyamakan persepsi tentang adat istiadat, misalnya prosesi lamaran atau pernikahan, termasuk penggunaan bahasa Mandarin, Hokkien, atau bahasa daerah. Yang kedua, pasca nikah. Pasangan membentuk rumah tangga dengan pola komunikasi hibrida. Mereka mungkin menggunakan bahasa Indonesia sebagai lingua franca, namun tetap mempertahankan elemen bahasa ibu masing-masing. Dan yang ketiga, adaptasi nilai.
Nilai-nilai seperti konsep hormat terhadap orang tua dari budaya Tionghoa dan nilai gotong royong dari budaya pribumi mulai terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Peran komunikasinya adalah komunikasi intrapersonal menjadi sangat penting dalam menyampaikan nilai, menyelesaikan konflik, dan membentuk identitas budaya baru dalam keluarga. Kesepahaman dan kompromi menjadi kunci keberhasilan proses asimilasi ini. Apa saja tantangan atau hambatan komunikasi lintas budaya yang muncul dalam proses asimilasi tersebut? Beberapa tantangan utama yang muncul antara lain yang pertama, perbedaan nilai dan norma. Misalnya keluarga Tionghoa cenderung lebih hierarkis dan berorientasi pada bisnis, sedangkan keluarga pribumi lebih egaliter dan berorientasi komunitas. Dan yang kedua, stereotip dan prasangka. Seringkali ada anggapan negatif dari masing-masing pihak seperti tuduhan materialisme terhadap etnis Tionghoa atau stereotip kemiskinan terhadap pribumi. Dan yang ketiga, bahasa dan simbol budaya. Perbedaan dalam cara menyapa, berpakaian, atau menyelenggarakan upacara adat bisa menjadi sumber kebingungan atau konflik. Dan yang keempat, tekanan sosial. Lingkungan sekitar baik dari komunitas Tionghoa maupun pribumi kadang menolak atau menekan pasangan campur untuk memilih salah satu budaya. Apa dampak atau implikasi jangka panjang dari asimilasi tersebut terhadap masyarakat lokal atau komunitas terlibat? Implikasi sosial dan budaya ada beberapa. Yang pertama, pembaruan budaya. Asimilasi ini mendorong terciptanya identitas budaya baru yang lebih inklusif, terutama di kalangan generasi muda hasil pernikahan campur. Yang kedua, redukasi diskriminasi, meningkatkan toleransi dan pengertian lintas etnis yang dapat mengurangi konflik horizontal di masyarakat. Dan yang ketiga, ada transformasi sosial, mengubah struktur tradisional keluarga menjadi lebih fleksibel dan terbuka terhadap perbedaan, yang juga berdampak pada perubahan cara pandang terhadap para gender dan pendidikan anak. Dan yang keempat, ada bahasa dan simbol baru. Munculnya bahasa gaul, makanan, dan kebiasaan baru yang mencerminkan gabungan dan budaya. Contoh, makanan khas lebaran yang disajikan dengan sentuhan kuliner Tionghoa seperti bakpao isi rendang. Kesimpulannya, asimilasi budaya melalui pernikahan campuran di Indonesia menunjukkan bahwa komunikasi lintas budaya adalah proses yang kompleks, namun bisa berhasil jika didukung oleh komunikasi terbuka, sikap saling menghormati, dan lingkungan sosial yang inklusif. Kasus ini memberikan pelajaran penting tentang bagaimana perbedaan bisa menjadi kekuatan dalam membentuk masyarakat yang lebih harmonis dan dinamis. Apakah teori ini didukung dengan teori atau literatur ilmiah yang relevan? Teori asimilasi budaya Milton Gordon 1964. Milton Gordon menjelaskan bahwa asimilasi merupakan proses bertahap yang meliputi asimilasi struktural, yaitu integrasi dalam institut sosial. Yang kedua, asimilasi identitas, yaitu penerimaan norma dan nilai dominan. Dan yang ketiga, asimilasi perkawinan, yaitu intermarriage sebagai puncak dari proses asimilasi. Relevansi dalam konteks pernikahan Tionghoa dan pribumi. Teori ini menunjukkan bahwa pernikahan menjadi bentuk konkret asimilasi yang menyatukan nilai dan praktik budaya. Referensi dari Gordon MM 1964, Assimilation in American Life, The Role of Race Religion and National Origin, Oxford University. Dan teori komunikasi antar budaya yang digunakan dalam presentasi ini. Teori ini fokus pada uncertainty reduction, bagaimana orang dari budaya berbeda mengurangi ketidakpastian dalam interaksi. Dan yang kedua, anxiety management, pentingnya komunikasi yang empatik dan terbuka. Dan yang ketiga, ada adaptasi dinamis, proses dua arah di mana kedua pihak menyesuaikan diri.
Relevansi pasangan Tionghoa pribumi harus mengelola kecanggungan melalui komunikasi yang terbuka, terutama dalam negosiasi adat, pola asuh anak, dan interaksi keluarga besar. Sekian presentasi studi kasus asimilasi budaya di Indonesia dari saya. Presentasi ini untuk memenuhi UTS dari mata kuliah lintas budaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.